Hello Sheila, kita lagi nunggu Ibu Kristi Susanto. How are you Sheila? Hello Sheila, why are you so silent? Halo semua, kita hari ini berjumpa lagi setiap 2 minggu sekali. Saya lagi nunggu rekan saya, Kristi Susanto, karena beliau nggak bisa bareng sama saya hari ini. Jadi kita nunggu Ibu Kristi Susanto. Di mana dia sebentar? Nah, welcome Ibu Kristi Susanto yang akan memimpin kita dalam worship hari ini dan doa. Oke, live dan waiting for Kristi Susanto untuk join ke IG live ini. Hello, how are you? Halo, Kak. Hai, Hello, Kristi Susanto. apa kabar? Susanto, Ibu Gembala kita, how are you? Dan videonya nge-lag sepertinya. Pakai koneksi apa di rumah? Gua nggak kedengeran. Saya nggak kedengeran. Oke, Gimana? serahkan ke Ibu Kristi dulu ya. Saya serahkan ke you, Kristi, untuk memimpin kita semua dalam worship first ya. Yes. Halo, hai Fredicia, hai semuanya. Welcome back to our cup of grace and we pray biar hari ini Tuhan juga datang ke rumah kita masing-masing. Wherever you are, whatever your condition is, God is with you and He will keep you in perfect peace. And let's prepare ourselves. Kita mau berdoa dan kita mau nyanyi bersama. Okay? Let's pray. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini masih ada Tuhan. Hari ini masih Engkau biarkan terjadi untuk kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa rencanamu tetap sempurna Tuhan buat kami. Aku berdoa Bapa biar hari ini Kau bawa kami datang dan bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja di atas segala persoalan.
Tiada yang mustahil bagi Dia, Yesus. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejak harapanmu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkati Tuhan. Berdoa Tuhan hari ini, kalau mungkin ada yang berbeban berat Tuhan, biar Engkau yang berikan dia kelegaan, biar Engkau yang menjamah, Engkau yang hadir Tuhan di setiap ruangan kami Tuhan. Kami yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Kami yang sedih Tuhan, Engkau yang hiburkan. Kami yang kehilangan pengharapan Tuhan. Engkau Tuhan Raja Wali kami, dan kami bisa datang dan bernaung padamu. Karena itu Tuhan, segala yang kami miliki hari ini kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini kami tidak punya kekuatan cukup Tuhan, tapi Engkau punya Tuhan. Jadi kami minta Tuhan agar Engkau datang Tuhan, Engkau bangkitkan kami di dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kalau kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau juga bicara lewat Pastor Yohanes Tuhan. I know Tuhan, Engkau rindu Tuhan untuk memberkati kami masing-masing, dan kami percaya Bapa bahwa Engkau ada di tempat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita terpisahkan oleh lag, oleh internet yang lambat. Internet yang lambat memisahkan kita beberapa detik. It's okay. Ya udah, I off dulu. I akan dengerin Pastor Yohanes untuk bawakan firman. God bless you, Pastor. Thank you. Thank you so much, Kristi udah bawain praise and worship, saudara. Tema saya hari ini tetap, entah kenapa bulan ini seakan-akan saya ingin selalu share tentang yang berkaitan dengan domba. Kalau hari Minggu kemarin saya berkhotbah tentang siapa domba dan kita bukan Daud, kita adalah domba. Hari ini saya juga akan sedikit membagikan tentang domba juga, saudara. Saya mau bacakan di Lukas 15 ayat 1-7. Izinkan saya baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus bicara sama orang-orang Farisi. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu, garis bawah, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah aku temukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Kita sudah sering dengar cerita tentang parabel ini.
cerita tentang bagaimana Yesus meninggalkan 99 domba yang lain dan mencari satu domba yang hilang. Kita renungkan satu kata ini di ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, garis bawahi lagi, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya. Coba saudara bayangkan, what if kalau saya kehilangan anak saya, kalau saudara kehilangan apa yang menjadi kesayangan saudara. Saya bayangkan kalau anak saya, Velvi, saya bayangkan dia kalau hilang, wah saya nggak mau bayangin saudara. Betapa takutnya saya sebagai bapak anak saya akan hancur hati. Saya akan hancur hati. It's very obvious, sangat jelas kita akan lakukan apapun caranya demi mencari orang yang hilang itu, demi mencari orang yang kita kasihi yang hilang itu. Makanya Tuhan bilang, jikalau ia kehilangan seekor. Tapi hari ini saya ingin bawakan siapa domba itu? Siapa sebenarnya domba? Apakah kita? Ya, of course kita. Tapi siapa domba itu secara spesifik? Hari ini saya akan akan menceritakan secara singkat, saudara, ada 3 orang yang di dalam Alkitab yang seakan-akan Yesus cari orang ini. Yesus temui orang ini bagaimanapun caranya, dia temukan caranya untuk mencari 3 orang ini. Yang pertama adalah kita lihat secara singkat Zakheus, saudara. Zakheus Tuhan cari, Tuhan memutar, harusnya dia bisa lebih cepat, tapi dia memutar sedikit demi mencari Zakheus. Dan kita lihat, saudara, Zakheus adalah pengkhianat bangsa. Dia memihak pada bangsa Roma, yang pada saat itu menjajah. Dia memihak demi uang. Dia, kalau kita lihat, adalah seseorang yang tidak terpikirkan sebagai domba, saudara. Lalu kita lihat lagi Paulus, saudara, yang ini jauh lebih parah ketimbang Zakheus, saudara. Paulus pada saat itu dia membantai orang Kristen, pada saat itu dia membunuh orang-orang Kristen yang pada saat itu dia baru masih bernama Saulus, dan Tuhan datang dengan cara yang supernatural kepada Saulus. Tuhan datang kepada Saulus dan dia temui secara personal seorang Saulus. Lalu ada satu karakter lagi, yaitu Yesus mendatangi orang kusta. Ini di Lukas 17 tidak disebut namanya. Tapi orang kusta ini saya bacakan sedikit ayatnya di sini, saudara. Lukas 17 ayat 15. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara, Zakheus adalah pengkhianat bangsa. Paulus pembantai orang Kristen. Orang Samaria pada saat itu, orang kusta ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah musuh bangsa Israel pada saat itu. Ada satu kesamaan, saudara, yang saya lihat dari ketiga tokoh ini, saudara. Ada satu kesamaan, ada satu benang merah. Kenapa Yesus mau menemui orang-orang ini? Mereka bukan bagian dari grup Yesus sebelumnya. Zakheus nggak pernah melihat ajaran Yesus. Zakheus nggak pernah ngikut Yesus sebelumnya. Paulus apalagi dia membantai orang kusta. Dia tidak percaya. Dia nggak percaya sama Tuhan Israel. Saya pikir domba yang dimaksud dari parabel tersebut, itu hanya untuk ke-12 murid dan orang-orang yang sering senang dengar ajaran Yesus dan orang-orang yang mungkin ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Saya pikir itulah domba. Tapi di dalam Alkitab dijelaskan,
Yesus mendatangi secara personal ketiga tipe orang ini. Saya pikir Zakheus bukanlah domba, tapi Yesus melihat Zakheus adalah domba. Saya pikir cuman Petrus dan Yohanes yang merupakan domba, tapi Tuhan lihat Saulus. Dia cari Saulus. Dia pakai cara yang bagaimanapun, dia pakai cara supernatural untuk bertemu dengan Saulus. Karena Yesus menganggap Saulus tetap domba. Kita lihat lagi orang kusta. Saat itu orang Samaria adalah musuh. Tapi Tuhan nggak lihat itu. Tuhan nggak lihat ras. Tuhan nggak lihat bangsa mana. Kenapa? Tuhan lihat bangsa Samaria juga domba. Yesus melihat tiga orang ini. Mereka nggak punya gembala. Mereka domba yang terhilang. Mereka nggak punya gembala yang memperhatikan mereka. Mereka nggak punya gembala yang memberikan mereka makan. Yesus lihat this kind of people. Yesus lihat tipe-tipe orang ini. Inilah hati Yesus. He shepherd the shepherdless. Dia menggembalakan domba yang nggak punya gembala. Dia menggembalakan domba yang nggak ada mentor. Domba bagi Yesus juga adalah orang-orang yang belum kenal dia. Domba bagi Yesus juga bahkan orang-orang yang membunuh orang Kristen. Orang-orang yang pada saat ini mungkin membenci Kristen. Yesus anggap domba, saudara. Bukan hanya orang Kristen yang sering ke gereja, bukan hanya orang Kristen yang menyembah dia, tapi Tuhan tetap melihat orang-orang seperti ini, orang-orang pendosa seperti ini adalah domba. Yesus tetap cari orang-orang seperti ini. Yesus juga melihat orang-orang yang belum menganggap Yesus adalah Tuhan, juga domba yang perlu dia selamatkan. Inilah hati Tuhan. Dia menggembalakan orang-orang yang nggak punya gembala. Dia cari domba-domba yang tersesat. Dia cari domba-domba yang nggak punya gembala. Di ayat berikutnya, sampai ia menemukannya. Saya ulang lagi ayatnya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Until he find it dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya entah bagaimana caranya dia akan menemukan domba itu. Yang artinya Tuhan cari cara untuk menemukan Zakheus. Tuhan cari cara untuk dia menemukan Paulus. Tuhan tak cari cara bagaimanapun caranya untuk menyembuhkan orang Samaria. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara hari ini saudara menonton, mungkin Tuhan sedang pakai video ini untuk berbicara dengan saudara. Karena dia akan cari cara bagaimanapun juga just to find you. Just to find you. Tuhan cari saudara bagaimanapun caranya. Tuhan pakai sekeliling saudara. Tuhan pakai gereja. Tuhan pakai bahkan orang-orang di kantor saudara untuk menunjukkan bahwa engkau adalah dombaku. Kalau saudara hari ini saudara masih merasa berdosa, saudara hari ini merasa saudara tidak layak hidup di dalam Tuhan, saudara merasa terlalu kotor, hey, kamu tetap dombanya. Kamu tetap dombanya, sebagaimanapun kotornya hidup kita. Kamu adalah domba, kamu tetap domba, dan Tuhan akan cari saudara bagaimanapun caranya. God's grace will find a way just to find you. Kasih karunia Tuhan akan temukan berbagai cara just to find you. Aku berdoa Tuhan, domba-domba yang terhilang, domba-domba yang merasa diri tidak mempunyai gembala, Kau akan buktikan Tuhan bagaimanapun caranya. Engkau akan cari mereka, Engkau akan bawa pulang mereka, Kau akan gendong mereka, dan Kau taruh di pundakmu Tuhan. Bahwa orang-orang yang merasa degil, orang-orang yang merasa kotor Tuhan, Kau tetap Allah yang mencari, dan Kau yang akan membersihkan kami Tuhan. Tapi ada satu hal lagi yang menarik saudara dari perikop ini.
Zakheus membutuhkan saat itu penerimaan. Dia mungkin merasa tertolak pada saat itu untuk dia ikut, untuk dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus dari kejauhan. Tapi Yesus kunjungi rumahnya. Dia mau bersahabat dengan Zakheus. Zakheus pada saat itu butuh penerimaan. Zakheus pada saat itu butuh Tuhan. Dan Tuhan yang pertama kali panggil Zakheus. Zakheus, segeralah turun. Aku ingin menginap di rumahku, di rumahmu. Kita lihat lagi orang kusta. Orang kusta membutuhkan kesembuhan. Dan Tuhan berikan kesembuhan itu. Zakheus, dia butuh penerimaan. Yesus kasih penerimaan. Orang kusta butuh kesembuhan. Tuhan kasih kesembuhan. Paulus butuh pertobatan. Dia tunjukkan dirinya supaya dia sadar. Supaya dia metanoia. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia berikan kesempatan untuk melihat dirinya di dalam terang. Dan dia bertobat. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus tahu kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Karena Yesus tahu posisi orang berbeda-beda. Terkadang kita berpikir bahwa, oh kita tobat dulu baru Tuhan berikan berkat. Oh kita tobat dulu baru Tuhan berikan jalan. Tapi seringkali di Alkitab, saudara, enggak. Terbalik. Tuhan berikan kasih-Nya terlebih dahulu. Untuk Zakheus boleh melihat dan terjadi pertobatan. Tuhan berikan kasih terlebih dahulu kepada orang Samaria, orang kusta itu. Tuhan berikan kesembuhannya dulu. Apa yang paling dibutuhkan, Tuhan beri. Tuhan tahu kebutuhan orang Samaria itu. Dia bertobat. Dia merasakan kasih Tuhan dulu, baru bertobat. Paulus, dia lihat dulu mukjizat. Tuhan berikan mukjizat dalam hidup dia. Dia lihat dulu kasih Tuhan, baru dia bertobat. Kasih karunia Tuhan bekerja, akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan. Dan Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Supaya kita bisa melihat kasih Tuhan. Baru kita bertobat. Baru kita terbaharui akal budinya. Betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kita bertobat bukan karena perbuatan kita, saudara. Kita bertobat karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih-Nya. Kita melihat dan kita kagum, kita tidak bisa mendeskripsikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Disitulah pertobatan terjadi. Seberapapun kotor saudara, seberapapun dosa yang saudara telah buat, hey, bukan hanya Tuhan menerima saudara, tapi Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan saudara terlebih dahulu. Betapa dalam, betapa lebar kasih Tuhan kepada saudara. Sedikit revelation saudara sebelum saya tutup saudara. Terakhir saudara, di ayat terakhir. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Garis bawahi kata hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa, garis bawahi kata berdosa, atau dalam bahasa Inggris sinner, yang bertobat, garis bawahi kata bertobat, repents, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak menemukan pertobatan. Kita lihat 3 karakter ini. Zakheus dianggap pendosa karena pemungut cukai. Orang kusta dianggap pendosa karena sakit. Karena orang kusta pada zaman dahulu kalau mereka punya sakit kusta, orang ini dianggap banyak dosa. Paulus dianggap pendosa oleh karena membunuh orang-orang Kristen. Sekarang kita lihat arti kata yang tadi saya bilang garis bawahi. Dombaku yang hilang, lost. Orang berdosa, sinner. Dan terakhir adalah repents. Lost, sinner, repents. Hilang, berdosa, dan bertobat. 3 kata ini. Lost atau hilang mempunyai bahasa asli yang artinya mati, perish atau dead. Oke? Sinner mempunyai root kata hamartano dalam bahasa aslinya, artinya to be without. Oke? Sinner artinya to be without. Pendosa artinya to be without. Bahasa Indonesianya apa sih?
nggak susah deskripsinya, to be without. Repent, bahasa aslinya mempunyai root kata meta and noio. Meta artinya with. Sinner, pendosa, to be without. Repent, with. Yang satu tanpa, yang satu dengan. Yang artinya ketika Yesus menemukan domba yang hilang, artinya seperti ini bacanya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang mati. Dombaku yang mati. Matinya kenapa? Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga, karena satu orang yang without, tanpa, menjadi with. Artinya kurang lebih seperti ini. Bagi Yesus adalah penting menemukan orang-orang yang tadinya berjalan tanpa aku. Bagi Yesus penting menemukan domba yang hilang, yang mati, yang artinya status dia adalah sinner, yang artinya berjalan dengan aku. Jadi saudara, kata sinner itu bukan orang berdosa yang mempunyai relevan yang tadi yang Sakius memungut cukai, orang kusta yang punya sakit karena banyak dosa, atau Paulus yang membunuh. Bagi Yesus, sinner adalah orang-orang yang to be without Jesus. Dan orang yang repent, orang yang bertobat adalah with. Yesus mau jadikan domba, Yesus mau jadikan saudara, from someone who have no one to someone to have the one. Dari seseorang yang gak punya siapa-siapa menjadi seseorang yang mempunyai satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Dan itulah hati Tuhan. From someone who have no one to someone who have the one. Tuhan mau jadikan saudara, domba-domba. Makanya dia angkat dombanya di punggungnya. Ketika Tuhan melihat pendosa, sinner, dia cuma melihat satu hal, saudara. Sinner artinya, ini orang nggak berjalan denganku. Dia tidak melihat perbuatan dosa saudara. Dia cuma melihat ini orang nggak berjalan dengan aku. Tapi Tuhan cari, bagaimanapun caranya Tuhan cari. Menjadi repent, yang artinya menjadi bersama denganku, bersama dengan Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara semua yang mempunyai masalah, yang mungkin lost, yang mungkin saudara sudah terlalu lama di gereja, meninggalkan gereja mungkin, atau saudara yang hari ini menonton hanya karena mungkin ada share dari teman. Hey, Tuhan akan cari saudara. Seberapapun kotor saudara, Dia ingin menjadikan saudara domba yang hilang, domba yang sendirian, domba yang mungkin dekil, yang kotor, menjadi domba yang punya gembala. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-teman kami di tempat ini yang merasa dirinya hilang, yang merasa diri tidak layak untuk datang kepadamu, Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapa, bahwa mereka boleh melihat hatimu, bahwa Engkau akan menemukan mereka bagaimanapun caranya, Tuhan. Engkau akan cari cara untuk menemukan setiap orang-orang yang terhilang. Tuhan, kami tahu hatimu, Bapak, bahwa Engkau ingin menemukan domba-domba yang mungkin kami tidak anggap domba, Tuhan. Tapi kami tahu hatimu, Bapak. Kau ingin mencari untuk setiap Saulus, seorang penjahat, seorang pembunuh. Kau tetap cari, Tuhan. Kau cari orang-orang seperti Sakius yang pengkhianat bangsa, Tuhan. Kau tetap cari, Tuhan. Engkau cari orang-orang Samaria, orang-orang kusta yang dianggap jijik, Tuhan, oleh orang lain. Kau tetap cari, Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, bahwa kami layak, bukan karena hasil usaha kami, tapi kami layak, karena kami mempunyai seorang gembala yang mencari kami, yang akan menjaga kami seumur hidup kami. Dan kami ingin serahkan, Tuhan, segala problematik kami, segala masalah kami. Kami tidak khawatir, karena kami mempunyai Allah yang hidup, kami mempunyai gembala yang mengorbankan nyawanya. Kami memiliki gembala yang membunuh singa dan beruang. Kami mempunyai gembala yang membunuh
Goliat Tuhan. Dan itu Engkau Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. In the name of Jesus. Amen. Habis ini kita akan ada sesi lagi, saudara. Kita akan ada sesi lagi. Saya akan matikan live-nya ini kurang lebih 1 menit, saudara. Karena kalau misalnya nanti kita 60 menit, nanti saya tidak bisa save video ini untuk saya taruh di YouTube. Jadi saya perlu cut dulu, stop dulu, kurang lebih 1 menit. Lalu kita akan lanjut ke sesi doa, saudara. Bila saudara hari ini butuh didoakan, bila saudara hari ini merasa depresi, saudara merasa ada sakit penyakit, saudara bisa DM kami, message kami di Instagram kami, dan Kristi dan saya akan berdoa untuk saudara. Kami nggak punya kuasa apapun, tapi ada Tuhan kami yang punya kuasa untuk melakukan hal apapun, saudara. Dan saya ingin bantu saudara, izinkan kami melayani saudara lewat doa. Saudara bisa message kami, saudara. Oke, saya akan matikan video live ini. Kurang lebih 1 menit lagi, saya akan live lagi, biar videonya ke record. Karena dia maksimal 60 menit. Kalau misalnya 62 menit, yang 60 menit sebelumnya hilang, seperti 2 minggu yang lalu. Nggak kerekam. Oke, kalau saudara yang baru bergabung, video ini akan kita upload kurang lebih 3-7 hari ke depan. Kita akan tayangkan juga di YouTube. Oke, see you 1 menit lagi, 1-2 menit lagi, saudara. See you. Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya, Yohanes, yang akan berdoa bersama Kristi Susanto setelah sekian lama menunggu, ya 1-2 menit yang lalu. Halo Kristi, please join me. I'm so lonely without you. Oke, nunggu Kristi. Untuk teman-teman yang punya request doa, Tuhan, Ewa. Hai Kristi, dengar suara saya? Tapi suara Ayu kok nggak gitu, Ayu? karena aku ngomong. Oh, belum ngomong, sorry. Iya. Harus gantian Jap ngomongnya supaya nggak timpa-timpaan. Silahkan. Kita nyanyi 1 lagu lagi, abis itu nanti kita mau bacain kalian punya request, and I would really love to pray with you. Tadi waktu Pastor Yohanes bilang bahwa sinner is to be without, do you know bahwa Tuhan begitu tertarik sama kita. Waktu kita kekurangan, dia bukan mau mengesampingkan kita, dia bukan mau menaruh kita di tempat yang lain karena kita bukan bagian dari kekudusan dia, tapi justru to be without itu membuat Tuhan datang dan menjangkau kita semua. Kalau hari ini ada di antara kalian yang hatinya sedih, hatinya tidak damai, I want you to know bahwa your shepherd comes to you and he is attracted towards you, dan hati dia mau mengasihimu, hati dia mau menyempurnakanmu hari ini. Okay, so as we sing this chorus, I pray that you will open up your heart, that he is a savior to you, that he will not membuang engkau sebagaimanapun engkau kekurangan di dalam kehidupanmu. Kalaupun tidak ada obat yang dapat menyembuhkanmu saat hari ini, tapi dia bisa, dia sangat tahu bagaimana membantu kita untuk keluar dari masalah-masalah kita. So thank you Lord. Ku kan terbang tinggi
segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Thank you, Lord. Berdoa Tuhan, biar hati kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah yang membuat kami utuh Tuhan. Engkau tidak membuang kami yang masih berdosa, yang masih penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan Kau mau menyelamatkan kami Tuhan. Kau bersuka cita Tuhan waktu kami kembali Tuhan, waktu kami berusaha mendekat kepadamu Tuhan. Kau bahkan sudah berlari Tuhan untuk mendapatkan kami. So hari ini Tuhan, dengan request yang ada Tuhan, I know Kau sedang berlari kepada teman-temanku Tuhan, and you will answer them Tuhan according to your riches and glory Tuhan. So thank you Tuhan. And hari ini aku berdoa Tuhan for my sister yang papanya baru saja dioperasi di rumah sakit, papanya baru sakit dari rumah sakit, dan hari ini mamanya juga operasi di kakinya Tuhan. Aku berdoa Bapa, biar Engkau Tuhan yang mau melawat dia Tuhan di apartemen dia, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tahu kekurangan-kekurangan kami, Engkau yang dapat menyempurnakan Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan yang sempurna untuk kedua orang tuanya ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan agar hatinya tidak menjadi lemah di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah pembela bagi dia Tuhan. Engkau bukan Tuhan menghukum dia hari ini, tapi Engkau Tuhan mau menyelamatkan dia Tuhan dari dunia yang mungkin Tuhan udah rusak Tuhan, tapi Engkau memberikan kedamaian itu, Engkau memberikan jaminan keselamatan itu bagi dia. So thank you Lord, thank you for the peace that is coming to her heart, even right now, even through this layar ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan ada kedamaian-Mu yang mengalir Tuhan ke dalam hati dia Tuhan, di dalam nama Yesus. I pray kalau orang tuanya masih jauh daripadamu Tuhan, biar kali ini Tuhan ini menjadi sebuah kesempatan Tuhan, bahwa mereka tahu bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti perjuangan hidup mereka Tuhan. Thank you so much God. Aku berdoa Tuhan untuk seorang dosen pembimbing yang sampai hari ini belum membalas-balas pesan yang dipertanyakan oleh seorang student Tuhan. Aku berdoa Tuhan agar Engkau juga Tuhan, mungkin bagi orang lain ini kecil Tuhan, tapi bagi dia Tuhan ini sesuatu yang besar Tuhan. Kau tahu hatinya bahwa dia tidak mau menjadi beban untuk kedua orang tuanya Tuhan. I pray God, Engkau yang mau jamah Tuhan, agar dosen pembimbing ini boleh melunak Tuhan di dalam nama Yesus. Seperti Kau yang mau yang ubahkan hati Firaun Tuhan, Kau juga bisa Tuhan menjawab doa-doa dia Tuhan, dan membuat dosen ini menjadi lembut hatinya ya Bapa. Aku berdoa Tuhan agar pilihan skripsi yang dia pakai Tuhan akan menjadi baik Tuhan adanya Tuhan. Aku berdoa biar hasil yang dia dapatkan Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan begitu nyata Tuhan bahwa itu bukan hasil kerja kami, tapi karena Engkau baik, Engkau yang membimbing dia Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebelum kita berdoa, saya ingin membacakan sebuah testimoni, dan saya kagum ya, cukup shock juga, dan saya akan bacakan ini untuk saudara, dari seseorang yang dia nggak mau disebutin namanya.
Pada waktu saya akan bacakan aja saudara. Pada waktu ada doa di IG Live A Cup of Grace, saya memang ada ketakutan, rasanya nggak pernah cerita ke siapapun karena merasa ya udahlah nggak apa-apa ditindas. Satu-satunya orang Kristen di pemerintah khususnya di bidang, saya nggak bacakan di bidang salah satu kementerian itu kayak cuma orang Kristen yang taat tuh hanya suami saya. Kami hidup dalam kasih karunia, namun belajar menghidupi kebenaran dan tinggal dalam shalom itu. Namun hasilnya sudah Kristen sendiri dan kaku, nggak mau diajak nggak kompromi. Jadi suaminya ini dia sudah Kristen dan dia nggak mau diajak kompromi soal korupsi, khususnya keadaan pemerintah banyaknya koruptor-koruptor. Baik dana apapun dikorupsi, setiap kali suami disuruh manipulasi data-data dengan data fiktif, suaminya nggak mau. Padahal di sekitar suami sudah korupsi ratusan juta, tapi nggak kena KPK karena belum miliaran. Ya, dan di lingkup itu sudah menjadi lingkaran direktur, kasubdit, kasir sudah menjadi hal yang sangat biasa untuk korupsi. Selama ini kami mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang lainnya mereka kompromi, korupsi secara lahiriah, hidupnya sangat enak. Sempat saya tergiur, apalagi masa-masa pandemik, pemerintahan lagi krisis ekonomi pun kami juga terkena dampak. Baik pemotongan THR gaji 13 tidak dapat full gaji karena dipotong. Saya awalnya menyalahkan suami, udahlah nggak apa-apa belok-belok dikit fleksibel demi kecukupan. Tapi suami saya firm mengambil keputusan nggak mau. Dalam keseharian saya dan anak akhirnya pun mengikuti pemasukan yang ada, income yang ada, menghemat segala sesuatu. Saya sebagai istri harus tunduk apapun keputusan suami dan apalagi itu hal sesuai firman. Akhirnya saya ikut IG Live The Cause Indonesia Cup of Grace dan mengirimkan doa, mengirimkan request doa. Puji Tuhan jawabnya suddenly, tiba-tiba bos suaminya WA suami saya dikasih dinas tanpa harus korupsi, kompromi dengan dosa, dengan manipulasi data. Ini kurang lebih kesaksian ini saya terima mungkin dalam waktu seminggu setelah kita doakan ya. Yang biasanya dilakukan untuk supaya dana anggaran tahunan bisa cair besar, dia nggak mau, dia nggak kompromi. Saya percaya seperti khotbah saya di dalam God is my shepherd, dia membawa kami ke padang rumput yang hijau dan memimpin kami sehingga kami tidak kekurangan meskipun banyak pemotongan, meskipun tidak harus korupsi dan ikut-ikutan dengan keadaan pemerintah. Tapi Tuhan mencukupkan dan memelihara kami secara dahsyat, secara pandemik. Wow, thank you untuk teman kami ini, sungguh menguatkan kami dan saya harap Tuhan akan menjaga, dan Tuhan bukan hanya menjaga, Tuhan akan memberikan saudara makanan yang lebih. Saya akan lanjutkan dengan doa lagi. Di sini saya ada prayer request, saudara. Saya akan gantian karena Kristi katanya kemarin kalau sendirian capek. Enggak. Oh enggak. Oh ya udah, Kristi aja enggak ada yang sana. Oke, let's pray. Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara kami, saudara yang belakangan ini banyak temannya, banyak dari teman dan keluarganya Tuhan yang terkena positif dari COVID. Tuhan aku berdoa Bapa bahwa di tengah penyakit mereka Tuhan, bahwa Engkau lebih besar Tuhan. Dan Engkau berdoa Tuhan, entah bagaimana caranya, Engkau pasti akan cari cara menemukan mereka. Engkau akan pasti cari cara untuk memberitahu bahwa Engkau lebih besar Tuhan dari penyakit Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan bahwa mata mereka tidak melihat ke Goliat Tuhan. Mata mereka tidak melihat tidak melihat COVID-19 Tuhan, tapi mata mereka boleh melihat Engkau Tuhan, Engkau yang berperang dalam hidup mereka. The battle is you Lord, the battle, peperangan ini milik Engkau Tuhan, bahwa mereka tidak berperang dengan penyakitnya, tapi Engkau yang berperang dengan penyakitnya. I speak healing Lord. Aku berdoa Tuhan, bukan hanya healing juga yang terjadi Tuhan, tapi aku berdoa Tuhan ada mental Tuhan yang kuat Tuhan. Engkau yang berikan kasih-Mu Tuhan dalam mental mereka. Biarkan mereka ada metanoia karena Engkau with them, be with them Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan. I speak blessing Tuhan, I speak
I speak blessing over their life, Tuhan. Bahwa di tengah penyakit Engkau ada, di tengah kemalangan Engkau ada, di tengah sukacita Engkau juga ada, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, ada kedamaian sejati. Kedamaian yang bukan lahir dari dunia ini. Kedamaian bukan dilahirkan oleh musik, bukan dilahirkan dengan rasa tenang, tapi kedamaian yang muncul karena kasih-Mu, Tuhan. Karena pemberian-Mu, Tuhan. In the name of Jesus, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, ada ketenangan, Tuhan. Berdoa untuk orang ini, Tuhan, diri membawa damai, Tuhan. Untuk teman kami ini, dia membawa damai bukan hanya untuk keluarganya, Tuhan, tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah divonis COVID-19, Tuhan, bahwa lewat tangan-Mu akan ada kesembuhan, lewat doa-Mu. If you don't mind, kalau kau tidak berkeberatan, kau boleh berdoa bahwa ada kuasa kesembuhan lewat kau, dan kau boleh berdoa sama yang sakit COVID-19. Please pray for them. Tuhan akan ada dalam dirimu menyalurkan kesembuhan. Kita yang Engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa untuk seseorang yang kirim request ini. In the name of Jesus, I pray untuk teman kami ini. Saya akan bacakan untuk orang yang saat ini sedang oleh karena pilek yang nggak sembuh. Kedua, hidung saya udah 3 hari sukar bernafas. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, bahwa penyakit besar Engkau taking care, Tuhan. Penyakit Engkau juga lihat dalam diri kami, Tuhan. Bahwa ketika Engkau membawa domba, ketika Engkau mencari domba yang hilang, Tuhan. Mungkin domba ini kotor, penuh dengan penyakit, Tuhan. Tapi Engkau bawa, Tuhan, domba ini, Tuhan. Dan akan Kau bawa domba ini, dan Kau merayakan, Tuhan, pulangan domba ini, dan Kau rawat domba ini, Tuhan. Bahwa penyakit apapun, Tuhan. Bahwa keadaan apapun yang domba ini Kau bawa, Tuhan. Kau yang akan take care, Tuhan. Berdoa, Tuhan. Ketika ada pilek, Tuhan, boleh Kau tumpang tangan, Kak, tanganmu di hidungmu, Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan. Ada kesembuhan boleh terjadi, Tuhan. Kesembuhan itu mengalir dan mengalir, Tuhan. Dan dia merasakan secara langsung, Tuhan. Kesembuhan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya mengalir in the name of Jesus. Dia boleh sembuh. Ketika banyak orang mengatakan kesembuhan itu adalah proses, tapi aku katakan kesembuhan itu adalah instan, Tuhan, hari ini. Kesembuhan itu adalah instan bagimu hari ini. In the name of Jesus, ada kuasa yang kau boleh rasakan, dan hidup boleh kembali normal. Hidungmu tidak lagi mampet, tidak ada sakit penyakit satupun, karena tidak boleh ada satu penyakit hinggap dalam tubuhmu. In the name of Jesus, biar kuasanya mengalir. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oke Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang pasangannya memiliki seorang ibu yang yang tangan kirinya sakit Tuhan karena diabetes. Bapak, benar Tuhan, mau masalah yang berat, masalah yang ringan, Engkau tahu jalan keluarnya Tuhan, dan kami mau tutup bungkus ibu ini Tuhan di dalam kasih-Mu yang baik Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, dan kami berdoa, kami tumpangkan tangan kami di dalam iman agar tangan itu Tuhan boleh sembuh di dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa biar diabetesnya bisa normal lagi Tuhan, dan tidak ada komplikasi apapun Tuhan di hari-hari yang kadang-kadang mungkin membuat kami takut seperti ini Tuhan. Engkaulah Tuhan kedamaian kami, dan kami berdoa agar di rumah mereka Tuhan, Engkau menjadi Bapa yang baik Tuhan buat mereka. Sekalipun mereka mungkin belum mengetahui Tuhan betapa berkuasanya Engkau Tuhan, tapi Engkau Allah yang baik, dan Kau sanggup Tuhan bekerja di rumah manapun Tuhan, sekalipun mereka belum mengenal Engkau Tuhan, karena it is you Tuhan, Engkau menyelamatkan kami bukan karena kebaikan kami, tapi karena janji-Mu itu tetap Tuhan untuk Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, bahwa ada favor Tuhan upon people who are asking for your help Tuhan. So we ask of your help untuk ibu ini Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhkan dia.
Dan kami masih terus berdoa Tuhan untuk teman kami Tuhan yang cancer, yang baru saja Tuhan melewati cycle kemoterapi yang barusan terjadi. Tuhan, kami berdoa Bapa agar rumah tangga mereka Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, ada sukacita Tuhan, bahkan di dalam penantian-penantian yang sulit Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku berdoa biar tidak ada Tuhan kedamaian yang dicuri di dalam nama Yesus Tuhan, tapi adanya Tuhan sungguh Tuhan kasih Tuhan yang mengalir Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa ada komunikasi yang lancar antara suami istri ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, karena Engkau Tuhan belum pergi dari kehidupan mereka, Engkau masih ada di situ Tuhan, dan Engkau akan membuka jalan Tuhan buat dia di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami akan lihat kehidupan dia, dan kami akan berkata sungguh Engkau ada Tuhan dalam hidup dia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk pengharapan di dalam dia Tuhan yang tidak berhenti. So I pray God di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin terkena COVID Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, biar kiranya Tuhan Engkau Tuhan yang turun Tuhan di dalam nama Yesus, agar kesembuhan-Mu menyentuh mereka di dalam nama Yesus. Apa yang dikatakan manusia Tuhan itu hanya terbatas Bapak, tapi Engkau Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau sendiri Tuhan yang menguasai mereka, dan Engkau yang membuat mereka sembuh Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, segala yang mereka makan, mereka minum, Engkau multiplikasikan menjadi kesehatan buat tubuh mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. I feel like today I want to invite you all to do Holy Communion. Maybe Pastor Yohanes bisa. Ada satu doa lagi yang mungkin kita perlu doakan dari teman kita, dan sebentar baca dulu. Nggak konsen soalnya. Oke, dari teman kita yang hari ini terakhir di SMA, di high school, dan dia sebentar lagi akan ujian. Let's pray for her. Dan berdoa Tuhan bahwa ada damai sejahtera Tuhan. Ada damai sejahtera boleh melingkupi dia Tuhan. Bahwa dia tidak diterima oleh Engkau Tuhan berdasarkan perbuatan dia, berdasarkan prestasi dia Tuhan, berdasarkan prestasi dia di sekolah atau hasil ujiannya bagus atau tidak Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang tetap menerima apa adanya dia Tuhan, oleh karena penerimaan-Mu Tuhan. Boleh ada pewahyuan, boleh ada hikmat yang daripada-Mu Tuhan, boleh Kau berikan Tuhan dalam dirinya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk teman kami ini Tuhan, bahwa ada wisdom Tuhan, ada kebijaksanaan yang bukan berasal dari dunia, sama seperti kebijaksanaan yang Kau berikan dari Salomo, di mana orang lain belum punya, tapi Engkau berikan kebijaksanaan ini Tuhan dalam hatinya, dalam pikiran, dalam akal budi dia Tuhan, sehingga dia boleh beroleh Tuhan apa yang orang lain tidak punya Tuhan. Ketika banyak orang Tuhan tidak dibukakan Tuhan akal budinya secara lengkap Tuhan, aku berdoa Tuhan ada kebijaksanaan yang Kau bukakan, ada pengetahuan yang Kau bukakan Tuhan, bahwa dia boleh mengikuti ujiannya Tuhan dengan apa adanya dia boleh merasa tenang Tuhan, ketika dia sudah mempersiapkan segala sesuatu Tuhan. Engkau yang berkati dia lebih Tuhan, di kebijaksanaannya, di knowledge-nya, di wisdom Tuhan, bahwa dia boleh lulus Tuhan, lebih dari apa yang Engkau bayangkan. Di dalam nama Yesus, proses di dalam nama Yesus, Kau boleh mengikuti ujian dengan damai sejahtera. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk sebentar, saya pastikan lagi nggak ada prayer request dulu. Aku tadi ketinggalan, ntar. Oke, nggak ada. Saya ingin ajak saudara, untuk setiap saudara yang mempunyai perjamuan kudus, saudara boleh siapkan perjamuan kudus. Saya akan memimpin saudara dalam perjamuan kudus live, dan teman-teman yang mungkin nonton di tidak secara live, maksudnya di YouTube, nantinya video ini akan diupload di YouTube. Saya ingin berdoa untuk saudara, kapanpun saudara mendengar video ini, kapanpun saudara melihat perjamuan kudus ini, saudara, saya ingin ajak saudara untuk mempersiapkan perjamuan kudus saudara. Bahwa perjamuan ini, bahwa roti ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai seorang gembala
yang tidak pernah meninggalkan kita. Gembala yang akan menyerang setiap singa dan beruang dan mereka dan gembala itu akan membunuh setiap singa dan beruang supaya membuat saudara aman. Aku berdoa, setiap singa dan beruang saudara, setiap raksasa saudara, Tuhan perhatikan dan Tuhan lawan mereka. Setiap kesakitan saudara, Tuhan lawan mereka. Setiap penyakit saudara, Tuhan lawan mereka. Setiap masalah saudara, Tuhan yang berperang untuk saudara. Setiap kemiskinan, Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu berkat untuk saudara. Setiap ada masalah, Tuhan adalah yang maju berperang bagi setiap masalahmu. Dan dia sudah berjanji dan dia patah-patahkan roti. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu supaya engkau beroleh damai sejahtera, supaya engkau boleh menang. Kau tidak perlu maju ke medan perang. Kau tidak perlu maju untuk melawan setiap masalahmu. Biarkan gembala saudara yang melawan mereka. Biarkan Tuhan yang melawan setiap masalah saudara. Kita makan roti ini saudara. Bahwa darahnya saudara membebaskan saya dan saudara dari setiap dosa, bahwa darahnya memulihkan hubungan yang rusak antara Adam, juga memulihkan hubungan antara saudara dengan Tuhan, bahwa darahnya boleh menetes ke tanah, dan tanah itu, tanah yang saudara pijak sekarang, boleh memberkati saudara menjadi tanah yang subur, yang membawakan hasil berkali-kali lipat, bahwa darahnya membebaskan saudara sekali untuk selamanya. Mari kita minum anggur ini. Thank you Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami boleh berdoa saudara, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kali mendengarkan firman-Mu kami boleh diingatkan kembali Tuhan, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, betapa kami mempunyai gembala yang sudah memberikan nyawanya bagi kami, yang gembala, di mana gembala ini yang menyerang setiap singa dan beruang bagi kami Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang mencari kami Tuhan, Engkau yang bagaimanapun caranya, apapun caranya Tuhan, Engkau yang akan cari kami Tuhan. Di saat kami kotor, Engkau yang cari Tuhan, di saat kami terjatuh, Engkau tetap cari. Bila dalam lembah kekelaman, kami selalu bersamamu. Engkau selalu bersama kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan. In the name of Jesus, Tuhan, aku berdoa untuk setiap yang sakit, boleh disembuhkan. Untuk setiap orang yang terbeban berat, boleh Engkau angkat bebannya. Setiap orang yang punya masalah, Bapak, Engkau ada di samping mereka, atau aku klaim, Tuhan. Engkau ada di samping mereka, Tuhan. In the name of Jesus. Amen. Bila saudara hari ini tadi belum sempat lihat, kami akan upload kurang lebih 3-7 hari ke depan video ini di dalam YouTube kami di The Ghost Indonesia, di YouTube channel kami. Saudara bisa lihat saudara. Dan kalau saudara belum mempunyai komunitas, saudara membutuhkan komunitas, meskipun sekarang kita komunitas atau komsel atau kita sebutnya CC, itu masih terbatas online saat ini, dan kita melihat bahwa masih banyak orang yang terkena COVID-19 saudara terus meningkat. Kita akan tetap online untuk beberapa waktu ke depan sampai mungkin sudah aman, sampai mungkin vaksin atau sudah menurun kasusnya saudara. Kita akan tetap online. Bila saudara menginginkan sebuah komunitas dan saudara ingin ikut, biasanya lewat Zoom, saudara boleh DM kami, nanti saya akan membantu saudara untuk mendapatkan komunitas. I think that's all semua. Thank you. Oh, nih Christy send request, mungkin dia mau join lagi. Siapa tahu ada yang dia mau sampaikan yang saya lupa katakan. Halo Christy, sudah join? Bye. Oke. Thank you semua. Thank you semua. Tuhan berkati everyone, be healed, be blessed. Setiap daripada kalian, setiap untuk doa-doa yang mungkin kalian belum terpikirkan, Tuhan yang sudah jawab. Thank you all. Bye-bye.